Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan subscriber mengenai bibit ya teman. Dan aku juga bakal berinvestasi di bibit lagi, seperti biasa rutinitas ya teman. Nah pertama-tama kita akan buka dulu aplikasi bibit, nanti kita bakal top up lagi ya teman. Aku bakal login dulu seperti biasa. Nah kali ini apa yang pengen aku top up? Aku pengen menggunakan bonus dari referral aku. Kalau misal kita ke bagian profil, kemudian kita klik ke kode referral, di sini aku memiliki bonus sebanyak 200.000. Aku bakal pakai bonus ini untuk berinvestasi ya teman. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik pakai di sini. Setelah kita klik pakai, kita tinggal masukkan jumlah pembelian yang pengen kita lakukan ya teman. Nah, di sini mungkin aku bakal masukin 500.000 aja, karena kebetulan saat ini GoPay ku masih ada sisa 500.000 sekian ya, teman. Nah, jadi aku tinggal pencet 500.000 di sini, kemudian untuk alokasi portofolionya aku udah atur supaya tingginya di obligasi ya, teman. Karena seperti biasa aku lebih suka untuk membeli reksadana obligasi. Tapi kalau misal kamu sesuaikan dengan kebutuhan keuangan kamu ya, teman. Kalau aku tipe yang lumayan suka fixed income, jadi aku lumayan suka score investable fund. Ya udah, kita masukin 500.000 di sini, kemudian kita jangan lupa untuk centang nyalakan cashback-nya ya, teman. Kalau misalnya kamu ada cashback seperti ini, pastikan kamu sering-sering pakai, karena kalau misalnya cashback yang kamu pakai, nanti kalau misal kamu tunggu berapa saat, itu bisa expire ya. Kamu bisa baca di sini, 25.000 berakhir pada 1 Juli 2022. Nah, jadi sebelum expire, ada baiknya aku langsung pakai aja. Nanti kalau misalnya kamu udah misalnya dapat reksadana majori sukuknya, terus misalnya kamu nggak mau, kan kamu bisa jual kembali juga ya, teman. Kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Nah, di sini ada sedikit penyesuaian, ya udah kita nggak apa-apa, kita langsung pencet saya menyetujui aja ya. Kemudian kita pencet bayar sekarang di sini. Kalau udah, aku tinggal pilih bayar menggunakan GoPay, karena kebetulan aku memiliki sisa saldo GoPay 503.000 ya. Jadi aku tinggal klik bayar menggunakan GoPay ya, teman. Klik bayar di sini. Nah, kemudian nanti kita bakal diarahkan ke halaman ini, pembelian reksadana berhasil. Biar nggak ribet, auto debitin yuk transaksi ini nabung rutin pakai lebih praktis dengan menggunakan GoPay. Ya udah, kita tinggal pencet selesai aja ya, karena di sini aku nggak menggunakan fitur nabung rutin. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, sekarang semua pembayarannya udah berhasil, jadi kita tinggal nunggu sampai pembeliannya berhasil ya, teman. Ini mungkin bakal makan waktu beberapa hari, atau mungkin 3 hari sampai 5 hari ya, teman. Kalau misalnya kita ke home, sekarang saldoku udah bertambah, tapi untuk 200.000-nya masih akan menunggu beberapa hari lagi, baru nanti mereka mulai masukin ya, teman. Jadi butuh waktu lumayan. Jadi gitu ya, teman, cara untuk berinvestasi di bibit. Berikutnya aku akan kembali menjawab beberapa pertanyaan subscriber. Banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai bibit ini ya, ada puluhan sampai ratusan ya, teman. Tapi aku bakal coba untuk jawab sebanyak mungkin yang aku bisa. Yang pertama dari Kak Ismail Fazri. Min, mau nanya, saya baru download. Kalau mencairkan saldo, apakah keuntungan 1 juta yang kamu dapat di video ini ikut cair juga? Tolong jelaskan ya, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat di video ini adalah video yang aku post beberapa bulan yang lalu ya, teman, dimana aku udah memiliki nilai portofolio 163 juta, namun saat ini udah aku pindahin ya. Jadi di video itu, aku coba narik 163 juta, aku tarik semuanya teman, untuk ngebuktiin bahwa bibit itu sebenarnya nggak scam, dan bibit itu merupakan APRD ya teman, dan APRD yang udah legal berizin OJK, jadi kamu nggak perlu takut. Makanya aku tes coba masukin 100 juta di sini dan coba tarik lagi dan gak ada masalah. Nah, di video itu kan kamu bisa lihat aku memiliki keuntungan sebanyak 1.145.000. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya aku narik dana ini, akankah aku mendapatkan 1 juta di video ini ikut cair juga? Nah, jadi gini teman, yang aku perlu jelasin adalah di nilai portofolio ini adalah nilai portofolio yang sudah ditambahkan dengan keuntungan kita. Jadi angka 163 juta ini adalah angka yang udah ditambahkan dengan keuntungan kita. Tanpa keuntungan ini, angkanya itu hanya sekitar 162 juta sekian. Jadi total yang aku top up sekitar 162 juta sekian, terus ditambah dengan keuntungan ini, jadilah angkanya 163 juta 882.959. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita withdraw semua, apakah kita dapat uangnya? Ya, kalau misalnya kita withdraw semua, kita akan total mendapatkan uangnya yang di sini ya, teman. Karena ini udah ditambah dengan nilai keuntungan kita. Jadi kalau misalnya kita withdraw all, ya dapatnya angka ini yang udah termasuk keuntungannya. Nah, nanti kalau misalnya kamu withdraw all, ya otomatis di sini bakal di reset jadi 0, ini juga jadi 0 lagi. Terus kemudian kamu bakal dapat semua uangnya dalam beberapa hari deh. Mungkin sampai 3 sampai 5 hari. Kalau misalnya di video itu, kalau kamu belum cek, kamu boleh cek videonya. Aku bahkan nunjukin berapa lama sih prosesnya. Ada yang makan waktu sekitar 2 hari, ada yang sekitar 4 hari, karena itu nggak cuma satu reksadana, tapi ada beberapa reksadana ya teman. Nah, jadi semoga ini menjawab buat kamu ya, Kak Ismail Fazri. Jawabannya adalah keuntungannya ya bisa ikut cair juga kalau misalnya kamu menarik semuanya ya. Semoga jawaban ini membantu ya. Berikutnya pertanyaan dari Rena Takeda. Kalau buat jangka panjang aman nggak bang? Takutnya uangnya ketilep. Nah, kalau misalnya kamu pengen investasi di bibit ini, kamu udah nggak perlu takut lagi, karena sebenarnya bibit ini juga nggak nyimpen uang kita, teman-teman. Bibit ini hanya merupakan APRD atau agen efek penjual reksadana.
di mana tugasnya Bibit cuma menjadi perantara antara manajer investasi yang punya produk keuangan, produk investasi, dengan kita, seorang investor yang punya dana, tapi kita nggak tahu dana yang mau diapain, kita taruh ke manajer investasi. Nah, Bibit ini istilahnya hanya menjadi perantara ya teman, jadi penjembatan antara manajer investasi dengan kita. Jadi kalau misalnya kita beli produk reksadana di sini pun, sebenarnya uang kita yang nggak di Bibit teman-teman. Uang kita ada di bank kustodiannya. Bank kustodian yang ditunjuk dari manajer investasi tersebut. Jadi, worst case skenario, kalau misalnya Bibit tutup pun, yang nggak ada hubungannya teman, karena uang kita ya tetap ada di bank kustodian tersebut, dan kepemilikan kita ya urusannya sama dengan si manajer investasi tersebut. Jadi worst case skenario pun kalau Bibit tutup pun kita nggak bakal kehilangan uang kita. Jadi kalau misal buat kamu yang pengen investasi jangka panjang di Bibit, ya kamu nggak perlu khawatir juga sih. Namun aku cukup yakin di Bibit ini nggak mungkin kenapa-napa juga sih, nggak bakal platformnya hancur atau misalnya ditilep duitnya. Aku cukup yakin sih teman. Tapi kalau misalnya kamu masih super ragu, ya udah kamu lakukan diversifikasi aja menurut kepercayaan kamu. Cuma kalau aku pribadi, aku nggak takut untuk masukin uang mungkin ratusan juta ataupun miliaran sekalipun ke Bibit ya teman. Kalau misalnya ada peluang yang menjanjikan. Cuma biasanya aku taruh di Bibit nggak terlalu banyak karena aku lebih menjadikan Bibit hanya sebagai tempat aku menyimpan dan darurat ya teman. Kalau misalnya buat platform investasi, aku masih sebagian besar taruhnya mungkin di saham ataupun di P2P lending ya, karena bisa memberikan return yang lebih oke. Tapi ini kembali lagi disesuaikan dengan profil resiko kamu. Kalau misalnya kamu lebih nyaman dengan menggunakan reksadana, terus kamu juga pengen yang lebih low risk, low return, ya nggak apa-apa sih kalau kamu menggunakan reksadana di Bibit ini. Bahkan kalau misalnya kamu menggunakan reksadana saham juga kamu bisa ya mendapatkan return yang lumayan oke. Tapi dengan syarat kamu harus investasi lebih dari 5 tahun atau 10 tahun kalau bisa. Karena kalau reksadana saham hanya untuk yang jangka panjang ya teman. Nah, jadi buat Kak Rena Takeda, kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya kamu pengen investasi di Bibit ini ya. Bahkan kalau misalnya kamu mau cek ke website OJK pun, kamu bisa menemukan list APRD yang udah terdaftar di OJK tersebut. Bibit ada, peluang ada, ajaib ada, jadi kamu nggak perlu khawatir ya kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di sini. Semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya, dan semangat terus buat mulai investasinya. Berikutnya dari Kak Kurjaya, Sukor Invest Fund lagi turun parah banget ya Gan, sebulan ini. Parah banget, kacau. Nah, jadi di sini aku udah coba buka ya teman, kalau misalnya kita ke Bibit, kemudian kita ke bagian reksadana ini, ada list reksadana-reksadana yang dijual di platform Bibit ini ya teman. Jumlahnya ada puluhan. Jumlahnya mungkin nggak banyak ya kalau dibandingkan dengan Bareksa. Bareksa tuh bisa sampai 100-an lebih. Kalau di sini mungkin nggak nyampe 100 ya teman, cuma berapa puluh doang. Nah, di sini kamu bisa ngelihat banyak banget reksadana yang di list ya teman. Kalau misal kamu pengen cari reksadana tertentu juga bisa. Terus kalau misal kamu pengen sortir menurut jenisnya juga bisa. Misalnya kamu cuma pengen reksadana obligasi, ya udah kamu tinggal centang di sini, nanti otomatis Bibit akan sortir cuma menunjukkan reksadana yang berjenis obligasi. Misalnya kamu cuma pengen reksadana saham, ini bisa kamu matiin centangnya, terus kamu nyalain di misalnya saham. Nah, nanti Bibit hanya menunjukkan reksadana jenis reksadana saham ya teman. Kadang aku juga lihat di sini sih kalau misalnya mau filter juga. Nah, kalau misalnya kamu katakan kamu tadi pengen coba lihatnya Sukor Invest. Nah, di sini reksadana Sukor Invest tuh ada banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kamu komen Sukor Invest Fund lagi turun parah banget ya Gan sebulan ini. Parah banget, kacau. Nah, ini aku nggak tahu ya maksud kamu tuh Sukor Invest Fund yang mana, karena di sini semuanya Sukor Invest Fund ya teman. Sukor Invest Equity Fund, Sukor Invest Flexi Fund, Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Stable Fund. Nah, setiap Sukor Invest ini pastinya jenis reksadanya beda-beda ya teman, tergantung jenisnya dan juga tergantung kemana uang kita akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Tapi kalau misalnya Sukor Investnya, itu Sukor Investnya ada perusahaan manajer investasinya teman. Nah, kalau misalnya kamu investasinya di Stable Fund, ya kamu nggak usah khawatir karena Stable Fund itu adalah yang selalu naik ya teman. Misal kamu juga investnya di money market fund, ya pasti angkanya bakal selalu naik. Karena yang namanya reksadana pasar uang itu pasti grafiknya bakal selalu naik. Nih kalau misal kamu lihat Sukor Invest money market fund, ya grafiknya bakal jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu lihat reksadana pasar uang, ya grafiknya selalu naik. Kalau misalnya yang Sukor Investable Fund, nah ini juga pengecualian ya teman. Sukor Investable Fund merupakan reksadana yang obligasi, tapi sifatnya atau rasanya seperti pasar uang. Nih kamu bisa lihat grafiknya juga selalu naik ke atas ya teman. Nah, Sukor Investable Fund ini lumayan jagoanku ya. Kalau misalnya aku nyimpan uang, aku lumayan suka buat naruh di sini. Kalau misalnya aku pengen parkir uang atau buat nyimpan dana darurat atau apapun. Karena walaupun ini reksadana obligasi, tapi sifatnya seperti pasar uang di mana selalu mengalami kenaikan. Kalau misalnya selalu mengalami kenaikan ini, berarti kamu nggak perlu khawatir kamu pengen nariknya kapanpun, karena artinya kapanpun kamu narik, uangmu dalam keadaan positif.
Dan yang aku suka adalah returnnya bisa lebih tinggi ketimbang money market ya. Di sini kamu bisa lihat returnnya sekitar hampir 8%, sedangkan money market returnnya sekitar 5%. Cuma ya perlu di note juga kalau misalnya reksadana obligasi, ya pasti secara profil resiko lebih tinggi ketimbang reksadana pasar uang ya teman. Nah jadi kalau misalnya buat kamu, misalnya kamu tipe orang yang agak takut kalau melihat yang namanya drawdown, kamu tipe orang yang agak takut melihat penurunan dalam nilai investasimu. Mungkin kamu juga boleh ya, misalnya kamu agak panik nih kalau ngelihat suatu reksadana turun terus kamu panik lihat investasimu merah. Ya mungkin kamu boleh coba alternatifnya menggunakan reksadana yang berjenis pasar uang, ataupun kamu beli yang obligasi tapi Sukor Investable Fund. Ini selalu naik ya teman, jadi kamu nggak perlu khawatir yang namanya mengalami penurunan. Kalau reksadana saham, misalnya Sukor Invest Equity Fund, kita coba buka aja teman, ya pasti secara grafik dia bakal ada naik turunnya. Nih kamu bisa lihat ya, pasti secara grafik dia bakal ada drawdownnya dikit, nggak bakal lurus naik ke atas nih, seperti ini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam jangka panjang, katakan 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, ya pasti dalam jangka panjang dia tetap naik juga. Cuma seperti yang kamu ketahui, yang namanya saham ya pasti ada turunnya. Jadi kalau misalnya kamu kurang cocok investasi di reksadana pasar saham, ya kamu mungkin boleh coba yang reksadana obligasi yang tadi aku sebut, atau pakai reksadana pasar uang yang itu udah terjamin selalu pasti naik, grafiknya lurus ke atas ya teman. Jadi buat Kak Kurjaya, semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu. Jangan takut buat investasi, semoga asetnya bisa semakin bertumbuh lagi ya. Berikutnya pertanyaan terakhir yang aku pengen jawab dari Kak Krisna Yahya. Jadi buat pemula lebih cocok ke pasar uang ya bro. Nah jadi gini ya teman, bagi kamu yang baru mulai ke dunia investasi, bagi kamu yang masih misalnya masih awam banget nih, masih belum pernah investasi, masih baru mulai, tetap aku selalu lebih merekomendasikan untuk kamu mulainya dari reksadana pasar uang dulu. Karena kenapa reksadana pasar uang? Ya seperti yang aku tunjukin tadi, reksadana pasar uang itu memiliki grafik yang selalu naik ke atas. Yang artinya kamu bakal ngelihat uangmu setiap hari bertumbuh ya. Misalnya kamu taruh 1 juta, besoknya jadi 1 juta 150 rupiah, besoknya jadi 100 juta 300 rupiah, besoknya jadi 100 juta 450 rupiah, gitu terus bakal naik terus. Nah dengan adanya kenaikan harian ini bakal bikin kamu semakin semangat lagi nabungnya teman, karena kamu ngelihat, waduh aku investasi dan aku mulai menghasilkan uang. Artinya kalau aku menginvestasikan lebih banyak uang, maka passive income yang aku hasilkan bakal lebih besar lagi. Nah hal ini bakal memotivasi kamu dan bikin kamu lebih semangat buat nabung. Setiap kali kamu pengen belanja, nanti kamu bakal mikir, wah kalau misalnya aku punya uang 10 juta, daripada 10 jutanya aku pakai buat spending yang nggak guna, buat misalnya buat poya-poya, atau misalnya beli barang yang bahkan nggak berguna buat kita, atau cuman ngerusak kesehatan kita, cuman ngebuang waktu kita, mendingan uangnya aku taruh di reksadana pasar uang, di mana uang tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang lagi buat aku. Jadi tanpa aku bekerja pun ada passive income. Nah, terus keuntungan kedua adalah kamu nggak bakal ngelihat yang namanya drawdown. Kamu nggak bakal ngelihat seperti reksadana saham ini bakal ada penurunan atau kenaikan yang ekstrim gini, volatilitasnya tinggi. Karena kalau misal kamu masih awal investasi nih, kan pasti mentalnya masih belum terbentuk ya teman. Pasti mentalnya masih takut kalau ngelihat portofolionya merah. Nah, kalau misal kamu baru awal investasi, terus kamu langsung hajar beli reksadana saham. Kebetulan kamu beli lagi di pucuk ini nih. Nah, kamu beli, katakan kamu beli 10 juta. Beberapa saat kemudian nilainya turun, misalnya jadi investasimu jadi 8 juta. Terus kamu mikir, wah dari investasiku awalnya 10 juta, uangku malah jadi 8 juta. Ternyata investasi ini sulit ya, investasi ini nggak menguntungkan, malah membuat aku rugi. Terus nanti akhirnya kamu bakal berhenti investasi, terus kamu malah kapok dan nggak mau mulai investasi lagi. Terus kamu bakal nganggap, wah reksadana nih scam atau apa, uangnya nilainya malah nurun. Nah dari situ nanti kamu kapok investasi, malah akhirnya nggak investasi. Maka dari itu kalau misal buat dari di awal, aku lebih rekomendasiin buat masuk yang investasi yang lebih rendah risiko dulu dan lebih sifatnya fix ya. Seperti yang tadi, reksadana money market fund. Nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu kamu udah lebih berani, katakan kamu udah ngerasa, wah kayaknya aku udah dananya udah lumayan banyak di sini, udah harus dipecah lagi portofolionya, sebagian ditaruh investasi yang lebih tinggi risiko, lebih high risk, high reward. Atau mungkin kamu udah lebih ada keberanian buat naruh investasi yang lebih tinggi hasilnya. Ya boleh tuh nanti baru mulai perlahan-lahan kamu pindahkan ke instrumen lain. Aku pribadi juga gitu ya teman. Awal kali aku invest, aku nggak invest sampai puluhan juta, ratusan juta, enggak teman. Aku masih ingat awal kali aku beli reksadana, awal kali aku masuk P2P lending, itu masuknya cuma 1 juta teman. Karena kenapa ya? Karena aku takut. Aku mikirnya, waduh ini 1 juta nanti kalau misalnya hilang gimana ya? Udah kerja susah-susah, uangnya hilang gitu aja. Cuman ya nanti seiring berjalan waktu,
perlahan aja. Nanti kamu misalnya udah ngeliat keuntungan, perlahan-lahan kamu makin berani, baru nanti perlahan-lahan kamu pindahin ke instrumen yang lebih tinggi resiko atau lebih high risk high reward atau yang lebih menghasilkan buat kamu ya teman. Jadi perlahan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kamu enjoy aja prosesnya dan jangan lupa kebiasaan menabungnya dulu yang dibentuk ya teman. Jadi setiap kali menerima penghasilan, jangan sampai uangnya kamu pakai habis buat foya-foya. Uangnya kamu sisihkan dulu di awal kali terima penghasilan, langsung sisihkan. Jangan hanya menyisakan ya teman. Kuncinya adalah sisihkan, bukan sisakan. Nah, jadi gitu ya buat Kak Krisnayaya. Semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu. Buat di awal kamu bangun dulu aja kebiasaan untuk berinvestasinya, nanti perlahan baru coba instrumen yang lain. Buat awal nggak apa-apa sih, kamu mulai dari pasar uang aja itu udah bagus banget. Nah, mungkin sekian aja jawabanku dari pertanyaan teman-teman sekalian ya, supaya video ini nggak kepanjangan. Nanti mungkin aku bakal jawabin lagi pertanyaan yang lain, masih banyak ya teman. Sekian video dari aku. Bagi teman yang pengen menggunakan kode referral bisa lihat di kolom deskripsi, aku udah sebar ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.